Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tara Amalia Azahra dengan NIM F112222311002. Di sini saya akan membahas tentang komunikasi efektif. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh tentang komunikasi efektif mengenai anak TK atau anak usia dini, kita mesti tahu dulu nih, apa sih maksud dari komunikasi efektif? Jadi, komunikasi efektif adalah kemampuan untuk menyampaikan pesan dengan jelas sehingga dapat dipahami oleh penerima. Nah, di sini kita akan membahas tentang komunikasi efektif untuk anak usia dini atau yang akan kita hadapi di TK nanti. Jadi, kita masuk ke materi ya. Jadi, komunikasi efektif dalam menghadapi anak di TK nanti yaitu yang pertama, jadi ada komunikasi yang jelas dan sederhana. Komunikasi dengan anak-anak itu harus menggunakan bahasa yang sederhana dan dapat mudah sekali dipahami sama anak-anak. Karena pemikiran anak-anak itu terbatas, jadi jika kita tidak menggunakan kata-kata sederhana, anak akan kebingungan yang dimaksud dengan kita itu apa sih? Gitu. Nah, terus yang kedua ada mendengarkan aktif. Jadi, guru harus mendengar dengan baik ketika anak berbicara atau bercerita tentang hal yang dia alami. Nah, mendengarkan aktif ini dapat membantu anak merasakan mereka itu dihargai dan perkataan mereka itu dipahami oleh kita, seperti itu. Terus yang ketiga ada ekspresi yang ramah dan gestur yang positif. Jadi jika sebagai guru itu memiliki muka yang ramah, murah senyum, dan gampang membawa hati anak-anak itu senang gitu. Karena jika muka kita terlihat seperti marah atau muka kita terlihat seperti menyebalkan, anak-anak itu akan merasa bahwa mereka itu lagi dimarah atau mereka itu lagi dibenci. Jadi mereka itu tidak dapat berkomunikasi dengan baik dengan kita. Nah, juga memiliki gestur yang positif. Dengan gestur yang positif, anak-anak itu akan mengikuti mana baik dan mana yang buruknya. Terus kita masuk ke nomor keempat nih. Nah, yang keempat yaitu bahasa yang mengarah, bukan memerintah. Jadi kita akan memberi arahan yang baik dengan lembut daripada kita harus memerintahnya dengan kasar. Oke, kita ambil sebagai contoh nih. Misalnya kita memerintah, kamu jangan lari, nanti jatuh. Seperti itu ya. Jadi cara yang baik itu, ayo kita ajak seperti ini. Ayo kita jalan pelan-pelan aja supaya tidak terjatuh, seperti itu. Jadi lebih baik mengajak daripada memerintah. Masuk ke bagian nomor 5, memberikan pujian dan dukungan. Nah, di sini pujian dan dukungan itu sangat penting dalam komunikasi efektif. Karena anak itu suka banget kalau dipuji. Jika kita tidak memuji, mereka akan mencari cara bagaimana sih cara mereka supaya mereka itu dipuji, seperti itu. Mereka akan melakukan hal-hal yang buruk menjadi halal bagi mereka agar mereka dapat pujian dari guru. Nah, jadi pujian ini sangat penting dalam komunikasi efektif untuk anak-anak. Nah, jadi contohnya gini nih, misalnya anaknya membuang sampah pada tempatnya. Nah, kita akan memujinya. Wah, si A hebat ya buang sampah pada tempatnya, keren, si A sudah besar, gitu. Terus kita juga bisa memberi dukungan supaya mereka itu merasa mereka lebih baik. Di saat mereka tidak pede atau tidak percaya diri, mereka akan mengurungkan niat mereka yang tadinya ingin maju ke depan untuk bernyanyi. Mereka akan mengurungkan jadi kayak, ya udah deh, nggak jadi aja nyanyinya, malu. Nah, di situ kita harus mendukung. Hei, kamu bisa, kamu hebat, kamu kan bisa nyanyi. Ibu yakin banget kamu bisa. Nah, seperti itu. Kata-kata seperti itu tuh mendukung komunikasi anak menjadi lebih baik. Nah, sekarang kita masuk ke nomor 6. Jadi, nomor 6 ini hindari kata negatif dan menghakimi anak. Nah, jika kita sudah menghindari nada negatif atau menghakimi anak, mereka akan merasa lebih baik karena mereka ini peka akan perasaan yang kita rasakan. Misalnya nih,
sesama guru, sedangkan yang ini anak orang biasa, bukan sesama guru. Jadi kita lebih mentingin yang ini daripada yang ini. Nah, itu tuh sangat buruk ya buat anak-anak. Jadi komunikasi mereka akan terbatas untuk kita gitu. Mereka tidak terbuka karena kita menghakimi salah satu dari mereka seperti itu. Kayak kita jatuhnya kita seperti membuli. Nah, kita masuk sekarang yang ketujuh. Kita dapat mencontohkan komunikasi yang baik. Jadi yang ketujuh itu kita bisa mencontohkan komunikasi yang baik. Bagaimana sih cara mencontohkan komunikasi yang baik? Nah, jadi contohkannya itu seperti ini. Misalnya, jika anak ingin meminjam pensil temannya, kita ajarkan tutur kata yang baik seperti, aku boleh nggak pinjam pensilnya sebentar untuk nulis, nanti aku kembalikan kok. Atau, boleh ya pinjam pensil kamu, aku butuh. Jangan kita malah pinjam ya, langsung ambil. Itu nggak sopan ya teman-teman. Jadi untuk komunikasi efektif, untuk mengajarkan anak atau menghadapi anak dengan anak-anak TK dengan komunikasi efektif ini sangat penting dari ketujuh poin tadi. Hasil kesimpulannya yaitu dengan menerapkan komunikasi efektif ini, guru dapat menciptakan lingkungan belajar yang aman dan suportif bagi anak-anak di TK, sehingga mereka merasa nyaman, percaya diri, dan termotivasi dalam proses belajar mereka. Sampai di sini, saya Tara Amalia Azahra pamit undur diri. Bye-bye.